Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Salatiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Dan juga para pendengar radio-radio dakwah yang lainnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Safar 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2017, kita masih bisa melanjutkan kembali kajian tafsir kita, di mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai ayat nomor berapa? Ayat nomor 11. Apa bunyinya? Falaq tahamal aqabah. Falaq tahamal aqabah, yang artinya kira-kira kenapa dia tidak mau menerobos jalan yang mendaki dan sulit. Secara tidak langsung di ayat yang ke-11 yang sudah kita pelajari, Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk berani mengambil resiko ketika menjalankan sebuah kebaikan. Dan memang jalan kebaikan itu diumpamakan oleh Allah seperti jalan yang terjal, jalan yang mendaki. Apabila di dalam ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita secara global agar kita mau mendaki, bahkan menerobos jalan yang terjal tadi, maka di ayat yang ke-12 malam hari ini dan ayat-ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan jalan-jalan terjal tadi. Sebelumnya Allah jelaskan secara global, sekarang Allah menjelaskan secara rinci. Dan Allah awali penjelasan rinci itu dengan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka mal aqabah, yang artinya tahukah engkau apa yang dimaksud dengan jalan yang mendaki itu? Allah menyampaikan pertanyaan.
Ini yang namanya metode tanya jawab. Dan di dalam Al-Quran sering Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan metode tanya jawab. Contoh, Al-Qari'ah. Terus, Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Al-Haqqah. Terus, Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Allah Subhanahu wa ta'ala sering menggunakan metode tanya jawab. Tahukah engkau apa ini? Tahukah engkau apa ini? Untuk apa kira-kira? Biar apa? Biar penasaran. Biar penasaran. Terus kalau sudah penasaran? Kalau sudah penasaran, diharapkan apa yang akan disampaikan sesudah itu akan lebih melekat di dalam hati. Maka sebenarnya metodologi mengajar itu bisa digali dari Al-Quran. Dan juga bisa digali dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan temukan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling baik dalam mengajar. Ada sebuah buku bahasa Arab judulnya Al-Muallimul Awwal. Apa judulnya? Al-Muallimul Awwal. Apa artinya Al-Muallimul Awwal? Guru pertama. Ya. Atau pionirnya guru. Ya. Siapa yang dimaksud? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya Begini Seharusnya Menjadi Guru. Mana Pak Guru? Ada Pak Guru? Begini seharusnya menjadi guru. Bagus bukunya. Bisa untuk panduan. Ya, bisa untuk panduan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali keterangan tentang jalan yang terjal itu dengan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan jalan terjal itu? Setelah diawali dengan pertanyaan, Allah jawab sendiri. Allah berfirman dalam ayat ke-13, Fakku raqabah. Jalan yang terjal itu adalah satu, fakku raqabah. Apa artinya fakku raqabah? Membebaskan budak. Kenapa? Membebaskan budak. Masih ada Ustaz? Masih. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau memberi makan di masa ketika saat itu banyak manusia kelaparan. Musim apa itu? Musim paceklik. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, yatiman dza maqrabah. Merawat anak yatim yang punya hubungan kerabat. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat, au miskinan dza matrabah. Atau membantu orang miskin yang sangat parah kemiskinannya. Berapa ini? 4.
Dan kalau kita perhatikan empat-empatnya, yang pertama apa tadi? Memerdekakan budak. Yang kedua, memberikan makan di saat musim paceklik. Yang ketiga, merawat anak yatim yang punya hubungan kerabat. Yang keempat, memberi bantuan kepada orang miskin yang sangat parah kemiskinannya. Kalau kita perhatikan, empat-empatnya ini butuh apa? Butuh apa? Duit. Empat-empatnya ini butuh duit. Ya, memerdekakan budak pakai apa kalau nggak pakai duit? Kasih makan, makanannya beli dari mana kalau nggak punya duit? Anak yatim dirawat butuh duit. Miskin banget butuh duit. Seakan-akan di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin membandingkan dengan perilaku buruk yang disebutkan sebelumnya. Di dalam surat Al-Balad juga ayat yang ke-6. Siapa yang tahu bunyinya? Sudah saya kasih waktu untuk diurut. Apa yang ke-6? Apa? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ada manusia yang mengatakan aku hambur-hamburkan hartaku. Seakan-akan ayat-ayat ini ingin memberikan perbandingan antara orang-orang yang menginfakkan jalannya di jalan-jalan kebaikan, yang menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan, dengan orang yang menghambur-hamburkan hartanya di jalan-jalan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih sampel. Yeah. Dan semuanya tadi membutuhkan pengorbanan. Nanti kita akan jelaskan memerdekakan budak itu seperti apa. Memerdekakan budak itu butuh duit. Duitnya sedikit apa banyak? Banyak. Ya. Makanya kalau kita perhatikan beberapa jenis kafarah. Kafarah itu adalah tebusan. Tebusan dari beberapa jenis dosa. Itu adalah yang pertama adalah memerdekakan budak. Paling mahal. Ya. Jalannya terjal. Ya. Orang akan berpikir, wah daripada memerdekakan satu orang mendingan saya bikin masjid. Dan itu bisa seharga masjid. Ya, bisa seharga masjid. Masjid apa Ustaz? Ya masjid yang cilik. Ya. Musola lah ya. Bisa. Ya. Maka wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jalan terjal yang pertama yang seharusnya seyogyanya kita titi adalah fakku raqabah. Memerdekakan budak. Ustaz, memerdekakan budak Ustaz. Apa maksudnya Ustaz? Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa memerdekakan budak yang dimaksud di sini ada dua jenis. Yang pertama, betul-betul ada budak yang dimerdekakan. Ya. Ada seseorang jadi budaknya orang lain, kemudian kita beli budak itu dengan duit kita, lalu setelah kita beli, kita merdekakan, kita bebaskan budak itu. Ini yang pertama. Atau budak itu punya kita sendiri. Kita punya budak, kemudian kita merdekakan budak tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksudnya adalah tawanan. Maksudnya adalah tawanan.
ada perang ya antara suatu kaum dengan kaum yang lain, kemudian yang kalah ditawan. Kemudian kita bebaskan tawanan tersebut. Dan ini termasuk memerdekakan budak. Contohnya misalnya saudara-saudara kita yang ditawan oleh penjajah Zionis Israel misalnya ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang ditawan di sana jadi tawanan ya. Atau saudara-saudara kita mungkin ada di antara mereka yang ditawan di Rohingya ya, kemudian butuh untuk dimerdekakan, dibebaskan ya. Ketika ada orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan, membebaskan manusia-manusia yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka akan dijanjikan dengan ganjaran yang sangat istimewa di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan." Barang siapa memerdekakan seorang budak mukmin, a'taqallahu bikulli irbin minha irban minhu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa memerdekakan seorang budak mukmin, maka Allah akan merdekakan orang yang memerdekakan tersebut. Budaknya si B, yang memerdekakan si A. Ketika si A memerdekakan si B dari perbudakan, maka Allah akan memerdekakan si A dari api neraka. Apa maksudnya dimerdekakan dari api neraka? Dibebaskan dari api neraka. Ini adalah janji yang sangat istimewa untuk orang-orang yang mau menempuh jalan yang terjal ini. Makanya ketika hadis ini disampaikan kepada salah seorang di antara ulama kita yang bernama Ali ibn Husain, yang biasa dikenal dengan Imam Zainal Abidin, Ali ibn Husain. Ya. Ketika ada orang menyampaikan hadis ini kepada beliau, maka beliau bertanya, "A anta sami'ta hadza min Abi Hurairah?" Kamu dengar hadis ini langsung dari Abu Hurairah? Abu Hurairah dengar hadis itu dari siapa? Rasulullah SAW. Kamu dengar langsung hadis ini dari Abu Hurairah? Faqala Sa'idun na'am. Kata Sa'id, iya. Sa'id ini muridnya Abu Hurairah. Iya, saya dengar langsung hadis ini dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah dengar langsung hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ali bin Husain li ghulamin lahu afraha ghilmanihi. Maka langsung Ali ibnu Husain memanggil salah satu budaknya, budak yang terbaik, budak yang tercerdas, budak yang terkuat. Dipanggil sama Ali ibnu Husain, dipanggil sama Zainal Abidin. Kemudian beliau mengatakan, ud'uli mutarrifa, panggilkan untukku mutarrif. Seorang namanya siapa? Mutarrif. Maka budak itu pun pergi memanggil Mutarrif. Begitu Mutarrif datang di hadapan Ali ibnu Husain Zainal Abidin, maka beliau mengatakan, "Idhhab fa anta hurrun liwajhillahi azza wa jalla." Ali bin Husain berkata kepada budaknya, "Pergilah engkau. Engkau bebas
semata-mata karena aku mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih isnadnya oleh para muhakkik kitab Musnad. Beginilah para ulama kita. Begitu dengar hadis Rasul SAW langsung praktek. Ya. Tidak banyak protes. Kalau sekarang coba gimana? Bu, kok nggak pakai jilbab? Kan ayatnya jelas dalam Al-Quran. Dibukakan ayatnya, ini surat ini ayat sekian, monggo dipun waos. Iya ki kan mien. Begitu kan? Nggak langsung. Wah, pada zaman sahabat dulu, ya kaum muslimat pada zaman Nabi SAW, begitu turun ayat hijab, begitu turun ayat jilbab, kewajiban memakai jilbab, mereka langsung cari kain senemunya. Langsung cari kain senemunya. Bahkan ada di antara mereka nyopot korden. Bayangkan. Korden dicopot. Yang penting ada sesuatu untuk menutup auratnya. Kalau sekarang bagaimana? Oh nanti dulu kita cari dulu mode yang terbaik bagaimana. Ya. Yang bisa tetap kelihatan gaul, yang bisa tetap kelihatan cantik. Ya. Akhirnya nyari model, setahun nyari model. Loh bu kok gak pakai jilbab? Belum ketemu model yang pas. Masya Allah. Ya. Pak ini dalam Al-Quran Ustaz. Pak ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Warka'u ma'arraki'in. Rukuklah berserta dengan orang-orang yang rukuk. Ini salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib buat kaum pria. Allah di sini berfirman warka'u ma'arraki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Bareng-bareng. Teng pundi? Nggih teng masjid. Nek teng dalem piyambakan namanya. Sendirian. Ya. Begitu Mas, ini loh ayatnya jelas. Rukuk itu bareng-bareng. Oh kayak gue, mbok hukumnya sunnah. Selalu ada alasan. Selalu ada alasan. Ini alasan itu dan sebagainya. Para ulama kita dahulu tidak. Makanya begitu mendengar hadis tadi, Ali ibn Husain, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau mempraktekkan apa yang didengar berupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian mentang-mentang karena beliau adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengandalkan apa? Mengandalkan nasabnya, tidak. Beliau beramal. Ya. Beliau langsung praktekkan hal tersebut. Imam Ahmad, ini sering saya sampaikan. Imam Ahmad, salah seorang ulama Islam terkenal, Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah membaca sebuah hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berbekam. Pernah berbekam. Apa berbekam? Melakukan pengobatan dengan cara dikeluarkan darah yang kotor dari tubuhnya. Ada caranya, ya. Kemudian setelah selesai berbekam, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjama.
dinaran au dinarain. Kemudian Nabi SAW memberikan upah kepada tukang bekam itu 1 dinar atau 2 dinar, saya yang lupa. Ya, jadi di situ disebutkan 1 dinar atau 2 dinar. Berapa 1 dinar? Ya sekitar, ya di atas 1 juta lah. Berapa? Di atas 1 juta. Dinar itu kan duit emas. Ya, emas itu kan fluktuatif, naik turun. Ya katakanlah 1 juta ke atas lah. Kalau 2 dinar berarti 2 juta ke atas lah. Ya. Begitu dengar hadis ini, maka Imam Ahmad rahimahullah tanpa basa-basi langsung nyari tukang bekam. Dan beliau saat itu lagi nggak butuh bekam. Beliau langsung nyari tukang bekam. Kemudian bilang sama tukang bekamnya, sini tolong, aku dibekam. Yang mana? Terserah, yang penting bekam. Yang penting bekam. Begitu selesai bekam, dikasih tukang bekam itu 1 atau 2 dinar. Berapa tadi? 1 atau 2 juta lebih. Ya. Kalau kita gimana? Bar rampung dibekam, matur nuwun ya. Jazakallah khairan. Ya. Langsung praktek. Walaupun itu bukan wajib, bukan sesuatu yang wajib. Ya. Akan tetapi Imam Ahmad adalah sosok yang begitu mendengar hadis Nabi SAW. Mendengar ayat Al-Quran. Beliau langsung berusaha untuk praktekkan. Ya. Maka kalau memang kita punya harta dan kita tahu ada seseorang yang ditawan, kemudian kita punya dana untuk membebaskan tawanan tersebut, keluarkan dana kita. Kenapa? Karena kemarin baru ngaji ayat yang bunyinya wama adrokamal aqobah fakku rokobah. Ustaz, kok ada perbudakan ya dalam Islam ya? Berarti Islam itu agama yang kejam, Ustaz. Kok ada perbudakan dalam Islam? Pertama kita perlu tahu bahwa perbudakan itu bukan hanya ada di dalam Islam. Ini yang kita harus paham. Bahwa perbudakan itu sudah ada dari dulu kala. Di zaman di bangsa Persia, di bangsa Romawi, di bangsa Yunani, di bangsa Babilonia, hampir rata-rata mereka kenal yang namanya perbudakan. Jadi bukan hanya ada di dalam Islam. Kemudian Islam sangat memuliakan yang namanya budak. Berbeda dengan di dalam kebudayaan bangsa yang lainnya. Contoh misalnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa budak ini tidak boleh diberi tugas melebihi kemampuannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Para budak ini harus diberi makan, harus diberi pakaian, wala yukallafu minal amali illa ma yutiq. Dan tidak boleh budak itu dibebani dengan pekerjaan yang melampaui kemampuannya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi. Saya tanya, budak sama pembantu, stratanya rendah mana? Budak sama pembantu, stratanya rendah mana? Budak. Budak saja
Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang melebihi kemampuannya, apalagi pembantu. Sudah bebannya berat, gajiannya telat, disunat maning gajiannya. Hati-hati. Ya, yang punya karyawan, yang punya pembantu, yang punya bawahan, hati-hati. Ya. Nabi kita SAW mengatakan mereka berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan pekerjaan yang tidak melampaui batas kemampuannya. Bahkan bukan hanya makanan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Ingatlah bahwa budak kalian adalah saudara kalian. Subhanallah. Budak adalah saudara. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa yang saudaranya, maksudnya budaknya, berada di bawah kekuasaannya, hendaklah budaknya itu makan dari makanan yang dia makan. Maksudnya kepriwe? Nek beras jenengan itu beras apa yang enak? Pandan wangi. Hendaklah budaknya juga berasnya pandan wangi. Masya Allah. Ya Allah. Kadang-kadang kur sega apa? Afkiran. Ya. Cukup sampai di situ tidak? Wal yulbishu mimma yalbas. Hendaklah dia memberi busana, pakaian kepada budaknya seperti pakaian yang dia pakai. Waduh, kepriwe iki. Goya majikan karo pembantu pada baik. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Janganlah kalian membebani budak kalian melebihi kemampuannya. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'ainuhum. Seandainya kalian memberikan beban melebihi kemampuannya, maka bantulah dia. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang bantu? Majikan. Wah, ya kewalik kok jadi ini. Ya. Pembantu membantu majikan, majikan membantu pembantu. Gak ada kecuali di dalam Islam. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu. Tinggal kita praktek. Ya, seneng ini yang jadi pembantu ini. Ngesuk duwe klambi anyar. Kasih mereka. Jangan cuma ketika Idul Fitri. Ya. Hanya sekedar parcel ketika Idul Fitri saja. Ketika kita ada kemampuan, beri mereka. Ya. Sering loh para pembantu itu, mereka nasibnya sangat memprihatinkan. Yang masak panas-panas, keringetan, yang matanya keluar apa? Air matanya karena ngerajangi berombong, yang bau minyak, ya. Setelah semuanya masak, ya, yang punya rumah makan, habis. Kur-gari balung etok, bayangkan. Pembantunya kur ngoreti balunge, padahal dia yang masak. Ya. Ini tidak berperi
keislaman. Maka ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, yaitu fakku raqabah. Apa fakku raqabah? Memerdekakan budak dan juga termasuk membebaskan tawanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.